Apa yang bisa dilakukan orang tua ini Mbak Feb untuk mengembangkan karakter anak? Orang tuanya harus ngapain dulu nih maksudnya mungkin? Oke, jadi orang tuanya harus sadar dulu. Oke. Gitu. Harus sadar bahwa harus ikut dirinya kelas kita ya Mbak Feb ya harusnya ya. ya dong, ya dong. Jadi harus hadir dan harus sadar gitu. Tapi sadar dulu sih baru hadir ya. Jadi udah sadar bahwa ini Tuhan kasih amanah ke kita. Jadi ini dititipin nih anak gitu ya. Sehingga anak ini ketika lahir nggak nunggu orang tuanya matang dulu emosinya. Orang tuanya pintar dulu, nggak nunggu orang udah hadir. Jadi mau nggak mau orang tuanya yang catch up kekurangannya gitu ya, atau ketidakmatangan emosinya sehingga bisa membuat anak ini menjadi matang, menjadi positif karakternya gitu. Jadi nggak nunggu, aduh mama masih nggak bisa deh kayaknya gitu, kamu ngerti ya, aduh mama capek banget gitu. Nggak bisa gitu. Anak ini kita yang mencontohkan, kita jadi kacanya, kita jadi cerminnya. Jadi kita harus terus belajar kayak kita sekarang gini kan, kita belajar terus kan Mbak, supaya kurang, salah, itu emang manusia ya. Tapi kan belajar itu kewajiban kita gitu sih sebenarnya. Jadi orangnya harus sadar dulu bahwa penting banget peran mereka. Yang kedua adalah hadir. Jadi kalau kita lagi sama anak nggak disambi kerja, nggak disambi handphone, nggak disambi nonton, nggak disambi masak gitu ya. Hadir sepenuhnya. Dan ketiga terus belajar gitu untuk jadi yang terbaik buat anaknya gitu, karena anak butuh orang tuanya gitu kan ya. Jadi kita nggak ada pilihan untuk ya ntar ya nanti 5 tahun lagi deh mama pintar, enggak dong gitu ya. Jadi ya hadir, belajar dan memberikan yang terbaik buat anak-anak, itu sih yang penting. Dan memang capek ya Mbak Feb ya. Yang harus disadari ya emang capek gitu. Kayak saya teringat Mbak Feb beberapa bulan yang lalu teman saya tanya, nggak capek ya punya anak kecil-kecil 3 terus masih beraktivitas? Ya capek gitu. Lah mau gimana, memang capek ya Mbak Feb ya. Iya. Oke, dari itu harus disadari ya Mbak Feb ya. Iya, ketika kita merasa lelah itu nggak yang jangan, enggak aku baik, enggak. Kalau kita capek diakui dan kita langsung bagaimana ya caranya supaya kita bisa lebih baik lagi gitu, menyadari diri gitu kan ya, mungkin membutuhkan sesi curhat gitu ya, membutuhkan sesi liburan sejenak gitu kan ya, atau membutuhkan apa sih dari diri kita, beda-beda ya. Apa yang membuat kita bisa lebih kuat gitu, bisa lebih baik, bisa lebih siap gitu. Itu sih yang jadi harus jeda ya. Ibu-ibu harus jeda ya, Mams and Dad ya, jeda dulu gitu, jangan langsung bisa aku kuat gitu. Ingat bahwa anak-anak itu panutannya kita. Meskipun lingkungan tidak mendukung, pasangan tidak mendukung Mbak Feb ya? Maksudnya pasangan gimana Mbak? Butuh jeda, gimana mau jeda, anaknya nggak ada yang gantian megang misalnya gitu kan, artinya mungkin pasangan tidak pasangan tidak mensupport, lingkungan tidak itu harus meeting ya, nggak boleh begitu karena udah jadi pasangan suami istri, udah jadi orang tua ya, harus satu hati satu pikiran ya, harus bisa memahami. Kalau belum paham ya harus meeting terus supaya bisa saling berjalan seiring gitu. Itu sih bisa kok Mbak dibicarakan gitu, nggak mudah tapi bisa. Nggak mudah tapi bisa. Ngurus anak nggak mudah tapi kita bisa. Amin, amin. Ini Mbak Feb ada pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan Mbak Feb, ini banyak banget ternyata, Masya Allah. Ya, mulai umur berapa sih Mbak Feb kita bisa mengenali karakter anak kita Mbak Feb? Oh oke. Iya. Nah jadi memang sejak anak kita berinteraksi Mbak Rita, berinteraksi dengan lingkungan gitu kan, mulai merangkak, mulai berjalan. Lahir dong. Sejak lahir memang sudah tadi ya, misalnya kayak menyikapi situasi yang nggak nyaman itu reaksinya seperti apa. Ada yang anak yang nangis kejar gitu kan ya. Ada yang nahan abis itu baru meledak gitu. Ada yang kayaknya keringetan atau misalnya lapar tapi nangisnya tuh nggak terlalu yang gimana. Itu kan kita bisa kenal tadi yang temperamen di awal. Nah tapi kalau misalnya kita lihat sekitar usia 2 tahun itu udah bisa lebih intens sih bagaimana reaksi terhadap orang lain gitu ya. Itu udah mulai 2 tahun ya. Jadi sejak dulu gitu. Oke. Nah ini tadi pertanyaan, karakter anak apakah bisa dirubah? Jika bisa, bagaimana caranya? Bisa. Tadi Mbak Feb bilang bisa. Iya. Bagaimana caranya? Nah, ini langsung to the point caranya, Mbak Feb.
Iya, tadi kita udah bahas sih caranya itu tergantung ini sih, Mam, tergantung usianya gitu. Karena kan usia PAUD tentunya dengan cara bermain gitu ya, dengan cara storytelling gitu. Itu sih. Jadi bukan dengan kita serius gitu ya mengajarkan, itu enggak. Kemudian kalau dengan usia SD itu kita bisa kayak diskusi gitu ya, kemudian ngobrol deep talk gitu. Kemudian kita juga bisa ajak untuk misalnya membuat suatu project role play misalnya gitu ya. Kalau misalnya kamu menghadapi perilaku teman yang mungkin menyakiti kamu nih gitu, secara fisik apa sih yang kamu lakukan? Misalnya mama jadi teman kamu lakukan. Nah itu bisa tuh kita lakukan di usia SD. Kalau SMA, SMP tadi kita udah bisa ajak diskusi lebih jauh lagi gitu ya. Jadi memang tergantung usia sih, Mam, cara mengembangkannya. Tapi tadi poin-poinnya udah kita bahas ya, apa aja nilai-nilai atau karakter-karakter yang bisa kita tanamkan di setiap tahapan usia. Oke deh.